Oke, ada 1 atau 2 orang yang dibuka kameranya supaya saya mewakili teman-teman. Biar saya tidak komunikasi, jadi menemani saya untuk bisa komunikasi beberapa orang. Cuma dibuka kameranya. Silakan. Ya, jadi memang kuliah secara online ini kita jadi tidak bisa bertemu ya, layaknya seperti biasanya. Mungkin kalau biasanya, kalau SMA malah ya, kalau dulu bisa bersalaman, mungkin begitu ya. Sekarang kita tidak bisa, tetapi menemani saya lah dibuka kameranya. Nah, kalau saya supaya tahu ada beberapa yang memang, nah gitu ya. Nah, beberapa silahkan supaya tidak overload, tidak semuanya dibuka, tapi ada beberapa yang dibuka kameranya sehingga saya ini merasa memang bertemu dengan mahasiswa, tidak bulat-bulat gitu aja ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Pencernaan ini adalah sistem yang sistem yang vital ya, untuk kita bisa mendapatkan berbagai kebutuhan. Sebentar, saya mau komunikasi dengan Bapak sebentar. Oke ya, sistem pencernaan adalah sistem yang penting untuk masuknya segala kebutuhan energi dan air ya ke tubuh. Jadi ada 2 sistem yang menjadi port entry masuknya ya, masuknya kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita, yaitu makanan, minuman, dan udara. Ya, 3 ada makanan, minuman, dan udara, dan sistem pencernaan ini untuk masuknya makanan dan minuman ya. Jadi makanan dan minuman ini akan menjadi sumber energi, menjadi bahan-bahan untuk segala kebutuhan, untuk pertumbuhan ya, substrat apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan ya, untuk pertumbuhan dan untuk kehidupan, ini kita peroleh dari sistem pencernaan. Dan juga kalau farmasi ini nanti penting adalah salah satu aplikasi pemberian obat-obatan yang terbanyak, yaitu melalui oral ya, melalui sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan ini memang ada ada faktor nanti yang ikut di dalamnya adalah nafsu ya. Jadi ada nafsu makan, nafsunya hilang dan sebagainya ini, sehingga di sini Allah bersabda di dalam Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin ya. Jadi makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau dulu cerita atau hadis ya, bahwa Nabi Adam dulu pernah, Al-Quran dan hadis menyampaikan bahwa Nabi Adam memakan buah khuldi. Nah, buah khuldi itu memang buah makanan-makanan di dunia, sehingga kalau makanan di dunia ini tidak semuanya bisa terserap ya di dalam tubuh, sehingga akan ada banyak sisanya dan itu akan dibuang. Nah, hikayatnya dulu Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, kemudian sakit perut.
Nah, kalau besok makanan di surga insya Allah tidak menyebabkan sakit perut ya, tidak ada serat-serat atau bahan-bahan yang tidak tercerna yang kemudian harus dibuang. Dan sisa-sisa makanan yang dimakan dari makanan surga adalah berbentuk keringat dan sendawa ya. Sendawa lewat mulut, keringat lewat badan, yang keringat dan sendawa itu harum baunya ya, tidak seperti sisa-sisa makanan yang sekarang kita di dunia ini. Nah, oke, ini sistem saluran cerna, ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar. Kalau bahasa Latinnya berarti oral ya, faring, esofagus sudah, kemudian lambung itu gaster, usus halus itu intestinum, kemudian usus besar itu kolon. Kemudian sphincter. Sphincter adalah cincin-cincin yang memisahkan satu segmen dengan segmen yang lain, yang mengatur supaya makanan itu tidak kembali ya. Jadi berjalannya terus arahnya dari anterior ke posterior, dari mulut menuju ke anus. Jadi tidak balik lagi, tidak dari lambung balik ke mulut. Nah, ini nanti ada proses-proses seperti itu, yaitu muntah ya. Tetapi dalam keadaan normal mestinya ada sphincter yang akan mencegah terjadinya bahan-bahan makanan itu kembali ke segmen sebelumnya. Kemudian ada organ-organ tambahan atau aksesoris, yaitu kelenjar saliva ya, kemudian hepar atau hati, kantong empedu atau vesica vilea, kemudian ada pankreas. Nah, ini organ-organ aksesoris yang penting untuk proses pencernaan. Lapisan-lapisannya ya, langsung kita lihat gambarnya. Nah, ini potongan melintang. Ini lumen. Lumen itu di dalam usus. Nah, ini lapisan paling luar disebut dengan lapisan serosa. Di sini adalah jaringan ikat ya. Kemudian di bawahnya itu ada otot. Otot itu yang bisa berkontraksi, otot yang longitudinal, berarti longitudinal itu memanjang, ya memanjang searah dengan panjangnya dari saluran pencernaan. Kemudian berikutnya lagi ada otot yang melingkar, sirkuler. Jadi sirkuler ini melingkar begini tersusunnya, seperti cincin. Ya. Jadi ada dua lapis otot memanjang dan melingkar. Kemudian ada submukosa, di sini ada plexus adalah saraf, plexus Meissner, kemudian saraf mienterik ya, plexus mienterik nerve ya, kemudian mukosa. Di mukosa ini nanti ada glandula-glandula, kemudian juga ada epitel. Nah, di sini ya. Nah, secara umum ini seperti ini bentuk dari anatomi atau histologi dari saluran pencernaan. Kita lihat lebih detail lagi seperti ini nih lapisan serosanya, ini lumen itu bagian dalam ya. Makanan itu di sini nanti. Nah, ini di luarnya berhubungan dengan omentum atau penutup dari organ-organ viscera yang ada di mulut, abdomen, di perut ya. Dan ini kita lihat ada pembuluh darah, saraf ya, pembuluh darahnya. Ini yang merah ini arteri membawa darah segar, yang biru ini membawa makanan ya, membawa makanan dari usus menuju ke seluruh tubuh nanti ya, ke jantung dulu. Kemudian yang kuning ini saraf ya. Kemudian mungkin ada juga saluran limfe. Di sini boleh tidak tergambarkan. Nah, prosesnya secara singkat, secara umum itu ingestion, ini adalah masuk ya, kemudian ada pencernaan mekanik, pencernaan kimia, propulsion itu artinya bergerak ya, digerakkan. Sebenarnya propulsion itu juga sering ada yang menyebutkan dia sebagai ini mekanik ya. Mekanik itu kan
mendorong, mengocok, menjalankan dari satu segmen ke segmen berikutnya, itu termasuk pencernaan mekanik. Tapi di sini dibedakan ya. Nah, kemudian absorpsi adalah penyerapan setelah dicerna secara mekanik dan kimia, sehingga makanan itu terpecah menjadi bahan yang kecil-kecil yang kemudian bisa diserap. Terjadilah proses penyerapan atau absorpsi menuju ke pembuluh darah dan pembuluh limfe. Kemudian masih ada sisa-sisa yang tidak terserap. Nah, ini akan masuk ke kolon atau usus besar dan akan dibuang, menjadi prosesnya disebut dengan defekasi. Kalau ada yang mau bertanya, nanti langsung memotong saja ya. Memotong, mohon bertanya begitu. Ya, jadi tidak usah menunggu sampai selesai dulu. Pengaturan saluran cerna itu ada saraf, hormon, sistem saraf enterik, dan kimia atau nutrisi atau benda asing atau bahan-bahan yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Ya, kita belum belajar tentang saraf dan hormon, ini malah pertemuan yang ketiga, kita belajar dulu tentang sistem pencernaan. Tapi kita tahu bahwa sistem pencernaan itu diatur ya oleh saraf dan hormon serta makanan yang masuk atau bahan-bahan yang masuk ke dalam saluran pencernaan itu. Pengaturannya ini bisa melalui refleks panjang, long refleks, yang kemudian refleks itu sampai ke otak ya, dibawa oleh nervus vagus, nervus cranium yang ke-10. Sedangkan refleks yang pendek ini tadi melalui saraf-saraf mienterik atau plexus Meissner ya, yang ada tadi di dinding dari usus itu. Nah, itu refleks pendek. Biasanya refleks pendek ini ya karena ada ini stimulusnya yang berupa makanan-makanan yang sudah ada di dalam saluran pencernaan itu, sudah ada di lumen. Nah, makanan itu kemudian merangsang ya, terdeteksi oleh saraf setempat, kemudian akan terjadi proses refleks oleh saraf Meissner ya, plexus Meissner. Jadi hanya setempat. Nah, ini terjadi nanti bisa mengocok, bisa mengeluarkan hormon, mengeluarkan enzim ya. Nah, tetapi kemudian yang refleks panjang itu sampai ke otak. Stimulusnya kadang-kadang bisa dari otak. Bahkan justru stimulusnya ini dari otak. Seperti misalnya kita melihat mangga, kemudian air liur keluar. Melihat makanan apa lagi? Pizza misalnya ya, kita kepengin, kita sedang lapar, air liurnya keluar dengan sendirinya. Kemudian juga asam lambungnya keluar, tiba-tiba perutnya merasa melilit-lilit. Kita tidak bisa merasakan asam lambung yang meningkat seperti saliva ya. Kalau saliva karena saliva itu di mulut, kemudian kita rasakan, salivanya keluar nih, jadi mulutku jadi penuh dengan saliva. Ya, sehingga harus menelan ludah. Nah, ya. Tetapi kalau yang refleks panjang yang di lambung, nah ini tentu rasanya berbeda ya, bukan, kita nggak bisa merasakan adanya nutrisi, adanya cairan yang berlebih atau apa, tetapi yang bisa kita rasakan kalau di lambung adalah HCl ya, HCl yang berlebih yang kemudian akan kita rasakan menjadi lebih pedih. Kalau lapar kan rasanya beda ya dengan kalau tidak lapar. Coba semuanya sudah pernah merasakan saat lapar, kemudian kita melihat makanan, wah, bukannya sembuh ya toh laparnya, tetapi malah semakin lapar, semakin nyeri, semakin pedih ya lambungnya. Nah, integrasinya di sini stimulus akan merangsang reseptor, kemudian reseptor akan mengirimkan ya, dipindahkan ke integrasi di dalam, bisa kalau refleks panjang tadi sampai ke medula di mana di otak, sedangkan kalau refleks pendek itu pusatnya ada di plexus tadi ya, plexus Meissner atau plexus mienterik. Kemudian dibawa ke efektor untuk apa? Untuk bisa beraktivitas atau mengeluarkan endokrin ya. Kemudian bersama-sama nanti ada saraf dan endokrin, ini akan merespon ya, melakukan sistem pencernaan
dengan kontraksi, sekresi enzim, ya, kemudian mensintesis, kemudian juga akan timbulnya rasa lapar. Nah, kalau timbul rasa lapar ini, ya ini refleks pendek atau refleks panjang? Timbulnya rasa lapar, refleks pendek atau refleks panjang? Refleks panjang, ya, refleks panjang karena sampai ke otak. Kalau ada makanan masuk ke dalam mulut, makanannya itu kering seperti kerupuk, ya, misalnya dimasukkan ke dalam mulut, yang tadinya kerupuk itu kering menjadi basah dan lumat, salivanya banyak keluar. Itu refleks pendek atau refleks panjang? Pendek. Ya, itu refleks pendek. Tapi kalau saliva itu semuanya ini, ya. Kalau saliva itu semuanya pusatnya ada di medula. Sampai ke otak semua kalau saliva. Nah, tetapi nanti kalau makanan itu sudah ada di dalam lambung, di dalam usus, itu ya akan menimbulkan refleks pendek. Kalau di mulut semuanya refleksnya panjang, mohon maaf ya. Itu refleksnya semuanya panjang karena masih melibatkan kesadaran. Ada makanan kemudian kita mengunyah, ya mengunyah itu masih sadar. Tetapi mengunyah yang pertama sadar, tapi berikutnya itu seperti habituasi, ya, seperti refleks. Tapi sebenarnya itu bukan refleks karena kita bisa berhenti mengunyah. Kalau refleks itu tidak bisa kita hentikan. Seperti keluarnya saliva itu, bisakah kita menghentikan? Tidak bisa. Ya, iya. Ya, tidak bisa, ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada gerakan-gerakan yang sifatnya otonom atau refleks, ya, yang otomatis, yang tidak bisa kita atur, itu sudah disetting oleh Sang Maha Pencipta, oleh Allah, ya. Dan satu lagi adalah gerakan-gerakan volunteer atau gerakan sadar yang kita bisa mengatur. Gerakan sadar inilah yang mempunyai nilai ibadah, ya. Sedangkan gerakan-gerakan yang refleks itu memang sudah disetting, sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta untuk menjaga kehidupan kita agar terus bisa berlangsung. Nah, semakin sadar ya bahwa kehidupan kita adalah bukan milik kita, ya. Kehidupan kita adalah milik Allah. Kita ditugaskan, diizinkan untuk berada di dunia ini dan diperintahkan untuk melakukan ibadah, gerakan-gerakan, aktivitas-aktivitas yang memiliki nilai ibadah yang bermakna, ya, bagi diri kita sendiri, bagi orang lain juga, ya. Nah, mulut ini ada bibir dan pipi yang fungsinya mengatur makanan saat dikunyah, gigi menghancurkan makanan sehingga mudah dicerna, lidah merasakan makanan, memposisikan makanan untuk dikunyah oleh gigi. Jadi lidah itu yang menggerakkan makanan, digeser ke kanan, ke kiri, ya, ke depan, ke belakang. Nah, itu fungsinya lidah. Terakhir, lidah juga akan mendorong makanan ke faring, kemudian terjadi proses menelan. Nah, kita lihat ini rongga mulut, ya, di bawah lidah itu juga ada kelenjar ludah, kelenjar saliva. Di bawah mandibula atau rahang bawah. Kemudian di bawah ini, ya, di atas, di bawah dari maksila, di bawah telinga di sini ada kelenjar yang paling besar yaitu kelenjar parotis. Ini kalau sakit gondong ya, bukan gondok ya. Gondong itu ini. Kelenjar parotis ini yang terinfeksi oleh virus, kemudian dia membengkak. Ya, tahu ya bedanya gondong dengan gondok? Kalau gondok itu kelenjar tiroid ini di sini, di depan. Ya, bentuknya seperti kupu-kupu, itu kelenjar hormon ya, hormon tiroid. Kalau kelenjar parotis itu di sini dua, di bawah telinga ini di sini, ya, di bawah rahang atas. Nah, ini kalau dibuka seperti ini ada kelenjar ludah. Yang muaranya ini nanti di gigi geraham, ya. Gigi geraham atau molar di samping gigi geraham. Nah, di bawah lidah itu juga di situ
mukosanya tipis dan banyak pembuluh darah, ya, sehingga nanti kalau ada obat-obatan yang larut lemak, alkohol itu bisa langsung menyerap, ya, langsung meresap masuk ke dalam kapiler pembuluh darah. Nah, ini ya itu di bawah lidah ini ya bisa. Jadi pemberian obat per oral itu bisa ditelan atau bisa juga diletakkan di bawah lidah atau sublingual. Ya. Nah, ini ludah isinya adalah air, mukus, amilase atau betialin. Yang ini nanti fungsinya untuk memecah amilum ya. Kemudian ada garam-garam, ada bikarbonat, fosfat untuk menjaga pH, kemudian klorid mengaktifkan amilase, urea, asam urat, dan juga imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini, imunoglobulin A, ini yang fungsinya adalah sebagai pertahanan. Ya, karena ini seperti antibodi, dia adalah antibodi yang akan mengikat kuman sehingga kuman itu tidak masuk ke dalam pembuluh darah, tidak beredar ke seluruh tubuh ya, mencegah untuk terjadinya penyebaran kuman-kuman. Kemudian faring ini melanjutkan menelan dari mulut ke esofagus. Kemudian esofagus ini memiliki sekresinya adalah mukus atau lendir ya, yang kemudian digunakan untuk memudahkan menelan ya, pergerakan makanan menuju ke lambung. Bentar, ini kok masih ada apa ini? Dulu. Nah, tadi refleks salivasi ya. Refleks salivasi adalah pengeluaran ludah, tapi dua-duanya tadi pusatnya masih ini. Pusat salivasi itu di medula ya, medula oblongata. Meskipun makanan itu hanya bayangan ya atau imajinasi dari pikiran, atau makanan itu sudah ada di dalam mulut. Nah, sehingga refleksnya di sini disebut dengan refleks terkondisi dan refleks tak terkondisi. Yang refleks terkondisi ini yang membayangkan saja, melihat, mencium makanan, jadi makanannya tidak ada di dalam mulut. Ya, dari korteks cerebri, ya dari otak besar ini akan sinyalnya dikirim ke pusat salivasi di medula oblongata, kemudian menggunakan saraf parasimpatik dikirimkan ke kelenjar saliva kemudian meningkatkan sekresi salivanya dan disalurkan ke dalam mulut. Nah, yang tak terkondisi ini nanti bedanya makanan sudah ada di dalam mulut ya. Nah, kemudian prosesnya sama. Menelan ini ada 3 fase, fase oral, fase mulut ini masih volunteer, volunteer itu artinya sadar atau sengaja ya. Kemudian ada fase faringeal yang merupakan refleks, kemudian juga fase esofagial ini juga refleks ya. Jadi makanan kalau sudah sengaja kita akan menelan, didorong ke belakang, ke palatum dan masuk faring, kemudian terjadi refleks faring. Ya, refleks faring ini penting untuk apa? Menutup jalan nafas dan membuka jalan yang masuk ke lambung itu, membuka esofagus ya. Menutup trachea dan membuka esofagus. Dengan apa menutupnya? Dengan korda vokalis atau pita suara dan epiglotis. Kita lihat di sini, kita lihat ya bahwa hidung itu di atas ya, mulut di bawah. Kemudian salurannya, saluran pernafasan itu yang tadinya di atas ke depan, trachea itu di depan. Sedangkan mulut yang bagian bawah dari hidung, salurannya di belakang. Jadi antara ini hidung ke trachea, dari mulut ke esofagus itu menyilang. Ya, bentuk anatominya seperti itu, menyilang ya. Jadi kalau mestinya kalau tidak menyilang kan harusnya begini. Kalau yang hidung itu di belakang lah gitu, di atas kemudian ke belakang, yang mulut di bawah ke depan gitu ya. Sehingga tidak saling menyilang. Nah, ini antara saluran pernafasan dan saluran
saluran makan minum ini bersilangan. Sehingga kalau makan ini ya dari bawah ini ke belakang itu menyeberangi ini ada saluran pernafasan. Jadi bagaimana supaya makanan itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan? Harus ditutup ini dengan pita suara dan epiglotis. Sehingga makanan itu nanti dari mulut terus menyeberang terus ke belakang, saluran esofagusnya ada di belakang. Nah, kalau saluran pernafasan ini terbuka, tidak tertutup secara baik, apa yang terjadi? Mungkin ada sedikit makanan ya tersedak ya. Kalau tersedaknya itu kuah yang pedas, wah pernah nggak tersedak kuah yang pedas? Kalau hanya minum air putih mungkin tidak begitu sakit. Tapi tersedak kuah pedas, waduh ya, sakitnya nggak hilang-hilang. Saya pernah soalnya. Nah itu efek dari makan sambil bicara atau efek makan sambil tarik nafas. Kadang-kadang kita kalau memikirkan sesuatu terus kita bernafas ya, nafas panjang lah. Untuk bernafas itu kan harus membuka trachea kan, supaya udara dari hidung bisa menuju ke paru-paru. Tapi sambil makan juga, nah itulah yang menyebabkan penutupan saluran pernafasan menjadi tidak sempurna. Nah kalau air itu kan bisa merembes ya dari lubang yang kecil. Mungkin makanannya tidak masuk, tetapi kuahnya ya, kuah yang pedas itu, nah itu bikin sakit ya. Oke, jadi nanti di dalam esofagus ini prosesnya adalah peristaltik, di esofagus menggerakkan makanan. Ini ada sphincternya di atas, sphincter esofagial ya, upper yang bagian atas, kemudian juga ada yang bagian bawah yang berbatasan dengan lambung atau gaster. Nah, ini lambung ya. Kalau di esofagus tidak saya gambarkan di sini. Tapi esofagus tidak melekuk sedemikian. Ya, tidak melekuk-lekuknya itu landai. Ya, di situ hampir tidak ini kalau ini kan lambung. Lambung itu ada ini namanya cekungan-cekungan ya. Disebut dengan gastric pit ya. Jadi cekungan masuk. Nanti kalau usus itu jendolan ke atas yang disebut dengan villi. Kalau ini lebih ke cekungannya ya. Jadi melekuk ke bawah begini. Jadi villi sebenarnya ini villi kan, ini villi tapi villinya besar, villinya masih besar. Sehingga yang disebutnya adalah cekungannya. Fungsinya menyimpan, mengaduk, mencerna, absorpsinya masih sangat sedikit, hanya obat-obatan tertentu yang larut lemak dan alkohol yang bisa diserap. Ya. Kemudian sekresi gaster, ini ada mukus, gastrin, pepsin, HCl, gambar yang lain lagi. Nah ini ya, kita lihat di sini, ini tadi gastric pit atau cekungan di lambung, itu apa isinya? Di situ ada sel-sel, ini sel-sel epitel yang ada di permukaan dan di leher. Ini sekresinya adalah lendir ya, ini 1 dan 2. Kemudian ada sel-sel parietal, ini yang menghasilkan HCl. Kemudian chief cell ya, ini menghasilkan pepsinogen dan lipase. Kemudian ada lagi sel G ya, G cell menghasilkan hormon gastrin. Oke, ini tadi di cekungan tadi di gastric pit. Sekresinya tadi mukus kan, kemudian gastrin, sel G gastrin, ini HCl, ini kemudian pepsin dan lipase, faktor intrinsik ya. Ini yang digunakan untuk menyerap vitamin B. Pengaturannya ini ada fase sefalik dan fase gastrik. Yang fase sefalik tadi yang refleks panjang, kemudian fase gastrik ini yang refleks pendek. Kita lihat
Yang ini juga refleksnya tidak pendek ya, refleksnya ini masih panjang kalau untuk HCl ya. Nanti yang refleks pendek itu peristaltik itu refleksnya pendek. Kalau yang melibatkan saraf kranium, melibatkan saraf vagus, itu refleksnya panjang ya, karena nukleus motorik dorsalis vagus itu letaknya intinya ada di medula oblongata. Oke. Fase sefalik ini sekresinya terjadi bahkan sebelum makanan sampai ke lambung. Jadi tadi masih merasa lapar, masih kepingin makan gitu ya, melihat makanan. Nah, ini sudah keluar HCl dalam jumlah tertentu. Kemudian kalau fase gastrik ini berarti makanannya sudah ada di dalam lambung. Ya, prinsipnya seperti itu. Juga ada kimiawi khusus yang merangsang gastrin, yaitu ada sekretagogu, alkohol, dan kafein. Apa itu sekretagogu? Sekretagogu adalah makanan yang dikunyah-kunyah ya, yang sudah runyah-runyah itu. Kalau makanan di mulut sebelum masuk ke lambung itu namanya bolus. Ya, makanan di mulut digulung oleh lidah, ditelan dalam bentuk bolus. Jadi di esofagus itu namanya bolus. Nah, nanti kalian ini membuat sediaan juga kadang-kadang ada satu sediaan yang nanti disebut dengan bolus. Ada pil ya, kemudian juga ada bolus ya. Bolus ini berarti besar. Mohon maaf. Saya minum dulu ya, ini gatal. Kemudian alkohol dan kafein. Kafein ini juga merangsang keluarnya gastrin. Jadi untuk orang-orang yang tadi ada gangguan produksi asam lambungnya berlebihan, itu tentu kalau mengkonsumsi alkohol dan kafein, tentu alkoholnya akan semakin tentu HCl-nya, sekresi HCl-nya akan semakin banyak ya, sehingga akan memperparah kondisi MAH ya kan. Orang MAH itu tidak ada makanan, HCl-nya keluar. Dan keluarnya berlebihan sehingga HCl itu bisa merusak mukosa dari lambung. Nah, rangsang yang lain ini ada rangsang vagus. Rangsang vagus ini berarti apa? Saraf vagus itu adalah saraf ke-10. Ya, saraf dari otak adalah saraf parasimpatis. Kita belum belajar tentang saraf, tetapi mohon diingat dulu mungkin sudah pernah ya. Saraf kita itu ada saraf sadar, namanya saraf somatik, dan ada saraf yang tidak kita sadari, yaitu saraf otonom. Nah, saraf otonom itu untuk mengatur gerakan-gerakan aktivitas dari organ-organ visera yang tidak kita sadari, bergeraknya semuanya terjadi secara refleks, secara otomatis. Antara simpatis dan parasimpatis itu fungsinya berbeda. Kalau yang simpatis itu digunakan untuk pengerahan tenaga. Ya, jadi saraf simpatis kita itu otomatis akan terangsang jika kita melakukan aktivitas besar yang membutuhkan banyak energi. Yang energinya tidak bisa sedikit tetapi banyak. Jadi tubuh kita harus membuat energi, harus mengambil oksigen, membongkar simpanan makanan dan sebagainya ya untuk membuat energi. Contohnya seperti apa? Pada saat olahraga, pada saat kita melakukan kerja kerja berat, presentasi gitu ya, kemudian ujian, kemudian bertemu juga dengan apa yang menakutkan, yang kita hanya ada dua pilihan,
Mau melawan atau menghindar? Ya, ketemu anjing galak, kita mau melawan apa menghindar? Ketemu harimau, mau melawan apa menghindar? Lari, Bu. Menghindar. Menghindar. Menghindar, Ibu. Lari butuh tenaga tidak? Butuh. Iya. Kalau mau melawan butuh tenaga enggak? Butuh. Ya, jadi Butuh. meskipun kita mau lari atau mau melawan, tidak bisa melawan karena tidak punya tekniknya, tetapi kalau pawang ular atau pawang harimau, tentu kan kalau melihat harimau dia kan bagaimana caranya menjinakkan, bagaimana menangkap gitu ya. Nah, kalau kita kan yang penting lari, menyelamatkan diri. Dua-duanya ini akan membutuhkan tenaga ekstra. Jadi butuh energi. Nah, itu yang terangsang adalah saraf simpatis. Saraf otonom simpatis ya. Tetapi pada saat kita istirahat, kemudian kita makan, ya, kemudian juga aktivitas reproduksi, seksual itu banyak membutuhkan saraf parasimpatis. Ya, nanti parasimpatis ini digunakan untuk itu tadi aktivitas pencernaan, mencerna, menyerap, ya, dan semuanya ini terjadi akan optimal pada kondisi istirahat. Kalau kita berlari, ya, kita berkelahi, kita bertarung dengan hewan-hewan, kita bekerja, menangkap apa ya gitu yang sulit-sulit, kemudian kita ujian, presentasi. Nah, itu sarafnya adalah saraf simpatis, ya, supaya tenaga kita cukup kuat. Nah, setelah kita gunakan untuk aktivitas itu, tentu perlu konservasi tenaga. Untuk konservasi tenaga, makan, istirahat, ya, kemudian menyerap, nah, itu menyediakan sumber-sumber energi yang cukup untuk digunakan lagi untuk aktivitas berikutnya. Ini adalah saraf parasimpatis. Kita akan kuliah tentang saraf besok ya pada hari Rabu pagi insya Allah. Jadi kita akan berturut-turut 3 kali nanti kuliah dengan saya. Hari ini terus kemudian besok lagi siang, kemudian hari Rabu pagi. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, kemudian rangsang gastrin ini juga ya, gastrin ini hormonnya tadi ya. Oke, bingung nggak ini? Jadi kalau ada, kita masih membayangkan makanan. Ini rangsangnya masuk ke otak ya. Dari otak ini sudah mempengaruhi mulut untuk keluar sedikit saliva. Kemudian sudah mempengaruhi saraf yang mengatur lambung. Sudah ada sekresi di lambung tetapi sedikit. Kemudian kita makan. Adanya makanan di mulut, ada refleks lagi mengeluarkan saliva lebih banyak. Kemudian makanan ditelan sampai ke lambung. Ya. Maka makanan yang di lambung itu juga akan, ini tadi sekretagogu ini akan merangsang keluarnya gastrin, ya, merangsang saraf vagus, kemudian saraf vagus merangsang keluarnya gastrin, juga merangsang keluarnya pepsin. Nanti gastrin ini akan merangsang keluarnya asam. Ya, dari makanan, saraf, urutnya ya, makanan, saraf, hormon. Kemudian enzim. Kemudian makanan dicerna. Begitu. Coba kita nanti lanjutkan lagi ya. Kemudian fase intestinal ini juga ya, meskipun makanan itu sudah sampai ke usus kecil, ini kadang-kadang masih masih dia merangsang keluarnya hormon gastrin. Nah, ini vagal. Kita sebut saraf parasimpatik itu juga vagal karena dia adalah nervus vagus. Nervus kranial ke-10. Ya, nervus kranial itu ada 12. Ini yang ke-10. Aktivasi dari vagal akan menstimulasi beberapa sel ya sebagai responnya,
dengan neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang dilepaskan oleh saraf. Ini ya, rangsang vagus ini kemudian akan merangsang, ini kan plexus mienterik ini di dalam dinding dari usus, dinding dari saluran pencernaan, dinding lambung. Ini dinding lambung, maaf bukan usus, ini masih gaster ya. Ini dinding lambung. Nah, kemudian merangsang saraf mienterik mengeluarkan merangsang chief cell untuk menghasilkan pepsinogen. Dan juga merangsang keluarnya HCl. Ini sel parietal. Ya. Juga ada sel ini yang menghasilkan histamin. Sel G menghasilkan gastrin. Nah, ini jadi saraf vagus ini merangsang banyak sel. Hampir semuanya sel-sel di dalam dinding lambung itu semuanya terangsang. Ya, kemudian dengan aktivitas vagus ini itu semuanya ini akan meningkatkan sekresinya. Nah, membuat HCl di dalam lambung itu ya gastrin itu nanti mengaktifkan ini loh, mengaktifkan pompa-pompa ini. Pompa hidrogen dan kalium dipertukarkan ya. Hidrogennya dikeluarkan ke lumen lambung, kaliumnya diserap ke dalam. Nah, ini hidrogennya dari mana? Hidrogen itu berasal dari air yang bereaksi dengan CO2. Air bereaksi dengan CO2 dengan enzim ya. Enzim karbonik anhidrase akan menjadi H2CO3 yang kemudian terpecah menjadi HCO3- dan H+. Nah, H+-nya ini dipompa masuk ke dalam lumen ya. Sedangkan HCO3-nya ini dipompa keluar menuju ke sana, ke cairan interstisial. HCO3 dipertukarkan dengan klorida yang sama-sama muatan negatif. Kemudian klorida ini juga dipompa ya mengikuti hidrogennya ini. Nah, jadi nanti di sini akan ketemu nih hidrogen dengan klorida. Terjadilah reaksi dan membentuk HCl. Nah, setelah ion HCl itu cukup banyak, nah ini nanti ion HCl ini akan merangsang sel yang ada juga di situ, sel somatostatin ya, sel D yang menghasilkan somatostatin. Untuk apa? Sel somatostatin itu nanti akan mencegah keluarnya gastrin. Kalau gastrinnya terus-terus berarti pembentukan asam lambung itu akan terjadi secara terus-menerus. Nah, ini dicegah agar supaya apa? Nanti gastrinnya dikeluarkan ke dalam sirkulasi. Ya, tidak lagi ada di dalam lambung. Nah, sekarang yang regulasi dari keluarnya pepsinogen. Ya, pepsinogen ini adalah bakal yang akan dibuat menjadi pepsin. Pepsin itu nanti enzim yang berfungsi untuk memecah protein. Nah, ini pepsinogen ya. Nanti oleh ion hidrogen akan diubah menjadi pepsin. Itu ya. Hidrogen tadi dari sel parietal. Kemudian pepsinogen tadi dari sel apa? Sama ya. Ada sel somatostatin, ada sel G dan sel D. Maaf tadi yang di depan tidak ada tertulis sel D, ternyata ada sel D. Ya. Berikutnya setelah terjadi proses pencernaan di dalam lambung, kemudian akan dilakukan pengosongan lambung atau memindahkan makanan dari lambung menuju ke duodenum atau usus kecil. Yang merangsang apa? Nervus vagus lagi ya, nervus vagus atau parasimpatis. Kemudian penurunan simpatis. Nah, jadi karena saraf simpatis dan parasimpatis itu adalah bekerja berlawanan, tentu kalau tubuh kita sedang mencerna makanan, sedang mengelola makanan, itu
nervus simpatisnya ini harusnya diturunkan aktivitasnya. Jangan beraktivitas yang membongkar dulu ya, karena prosesnya ini baru mau menyimpan makanan, mengelola makanan, konservasi tenaga gitu ya. Jadi jangan membongkar untuk membentuk tenaga, sehingga janganlah berolahraga sebelum 2 jam setelah makan. Minimum itu 2 jam ya, olahraga berat. Tapi kalau cuma jalan-jalan gitu ya duduk ya nggak apa-apa, itu masih dalam koridornya, masih belum aktivitas ya. Aktivitas tinggi itu ya benar-benar kalau lari dikejar anjing gitu ya. Nah itu kalau kalian lari kenceng dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan, apa yang terjadi? Pernah tidak? Habis sarapan berangkat sekolah dulu mungkin waktu SMP atau SMA ya, kemudian ternyata olahraganya disuruh lari keliling lapangan. Sutuan ya, sutuan itu otot-ototnya, otot-otot pernafasan dan otot perut. Karena kan orang berlari harus bernafas kencang ya, sehingga otot-ototnya bekerja keras. Otot-otot yang bekerja keras itu kekurangan aliran darah karena aliran darahnya sedang fokus mengelola makanan yang ada di dalam lambung dan usus. Ya, kita harus gantian. Aliran darahnya mau dialirkan ke otot, apa mau dialirkan ke saluran pencernaan. Pada saat kita habis makan, tentu aliran darah akan banyak mengalir menuju ke usus untuk mengelola makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan tadi. Kalau kita berlari, darah yang membawa nutrisi dan oksigen harus banyak menuju ke otot-otot yang digunakan untuk beraktivitas berlari. Di kaki, mungkin tangannya juga sambil begini, berarti juga tangannya harus kuat. Nah, yang penting lagi adalah pernafasan. Pada saat kita berlari, pernafasan itu harus cepat, sehingga otot-otot pernafasan yang di sini nih, sama di perut, nah itulah yang kekurangan oksigen, dan pernafasan kan nggak bisa berhenti ya. Refleks bernafas cepat. Nah, jadi itulah yang menyebabkan, jadi kalau otot-otot kekurangan aliran darah itu rasanya adalah nyeri. Ya, jadi kalau kaki duduk ditindihin oleh badan sampai kaki itu menjadi kekurangan aliran darah, nah baru terasa nyeri pegal. Ya. Kemudian nanti duduknya diubah posisinya agar supaya aliran darahnya mengalir ke kaki, kemudian sembuh pegelnya. Nah gitu. Jadi kalau tangan juga kalau kontraksi terus-menerus gini kan nanti akhirnya jadi pegel itu. Ya. Kalau terlalu cepat, karena apa? Pada saat kontraksi itu darah tidak bisa masuk ke otot, tetapi justru keluar, kan memeras ya. Nah, sehingga kontraksi dan relaksasi itu haruslah seimbang untuk supaya aliran darah ke otot itu menjadi lancar ya. Yang menghambat ya kebalikannya, yang menghambat ada penurunan vagus, peningkatan simpatik ya, distensi duodenum. Jadi kalau dari lambung mau dikeluarkan ke duodenum, ternyata duodenumnya penuh, masih berisi makanan, lemak di duodenum itu paling lama dicerna ya, lemak itu paling lama dicerna. Nah, kemudian juga ada anticholinergic. Anticholinergic adalah anti neurotransmitter asetilkolin. Jadi tadi saraf-saraf mienterik itu mengeluarkan neurotransmitternya adalah asetilkolin. Nah, kalau ada obat-obatan yang menghambat asetilkolin yang disebut dengan anticholinergic, nah tentu itu akan menghambat kerja dari saraf-saraf mienterik. Yang selanjutnya juga akan menghambat berbagai aktivitas dari sistem pencernaan. Muntah ya, sampai di sini? Sampai di kerja di lambung ada yang mau ditanyakan mungkin?
Oke, muntah adalah mengeluarkan makanan dari lambung, mungkin terjauh itu sampai duodenum ya, usus kecil bagian atas itu masih bisa keluar. Tentu muntah ini disebabkan karena adanya indikasi yang pertama adalah makanan yang tidak baik yang harus dikeluarkan dari tubuh. Terlepas dari nanti gangguannya tentu tidak harus di makanan, tetapi sebenarnya fungsi utama dari muntah itu adalah mengeluarkan makanan yang mengganggu, ya, mengganggu sistem pencernaan bagian atas. Kalau makanan itu masih di mulut, kita bisa sengaja memuntahkannya. Tetapi kalau makanan sudah ada di lambung yang ternyata kemudian menimbulkan gangguan pada lambung dan pada usus kecil bagian atas, nah, tentu ini bagaimana cara membuangnya? Nah, membuangnya adalah dengan refleks, ya, dan ini salah satu sistem pertahanan dari tubuh kita untuk mengeluarkan makanan yang tidak baik yang sudah terlanjur masuk ke dalam lambung. Kita cepat saja ya. Jadi ini nanti silahkan dibaca, kita lihat di sini aja. Sini. Nah, ini ya. Berbagai rangsangan yang bisa menyebabkan muntah itu tidak hanya dari makanan tetapi juga berbagai hal. Sehingga nanti obat anti muntah atau sering disebut dengan antiemetik ya. Antiemetik, anti muntah. Ini orang farmasi nanti tentu harus tahu itu bisa yang mencegahnya itu tidak hanya di tidak hanya di lambungnya, tetapi justru yang dicegah itu nanti di sini pusat emetik. Ya, emetic center, pusat muntah ini ada di medula. Mohon maaf, saya kok ya batuk-batuk ini. Nah, yang menyebabkan muntah itu ternyata ini bisa dari higher center. Ya, jadi dari otak itu memikirkan sesuatu, sensory input misalnya nyeri, smell atau bau-bauan. Kemudian apa ini? Kurang jelas. Ya, bau-bauan atau mulai penglihatan, bisa juga melihat sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, ya. Bahkan marah itu juga bisa, ya. Ini menuju ke higher center, kemudian bisa sampai muntah. Yang sering itu bau, ya, bau-bau yang tidak enak. Demam, nyeri itu juga di sini nih. Dan itu bisa langsung atau memori dari memori ya, mengingat sesuatu ini tiba-tiba jadi mual gitu ya. Nah, ini karena ada rangsangan yang menuju ke pusat muntah. Nah, tapi di dalam tubuh kita juga ini yang sering juga apa? Motion sickness. Jadi gerakan naik kendaraan dan sebagainya ya, muter-muter itu ya. Ini mempengaruhi dari keseimbangan, kemudian ke otak kecil, cerebellum, yang kemudian menuju ke pusat muntah. Yang lain lagi ada perubahan-perubahan di dalam darah, ya, banyak hal di sini. Perubahan-perubahan apa yang biasanya normal menjadi tidak normal. Ada kuman, ada pirogen, ada nekrosi faktor, ada tumor faktor dan sebagainya. Nah, ini semuanya nanti bisa merangsang area yang disebut dengan chemoreceptor trigger zone. Yang kemudian zona reseptor yang ini yang sensitif terhadap zat-zat kimia, perubahan zat kimia di dalam tubuh, itu baru kemudian mengirimkan sinyalnya menuju ke pusat muntah dan untuk memulai mual dan muntah, ya. Nah, perubahan-perubahan kimiawi ini juga bisa
terjadi di dalam usus kecil. Jadi ada iritasi-iritasi lokal ya. Kemudian juga dari faring. Tadi gatal di faring, nyeri di faring, batuk-batuk. Nah, ini ya, kemudian juga akan menuju ke pusat nukleus solitarius ya, menuju ke pusat muntah. Jadi banyak jalur ini yang menyebabkan muntah. Sehingga obat-obat muntah itu nanti macam-macam, ada yang menghilangkan nyerinya, ada yang menghilangkan gangguan di faring, ada yang menghilangkan histamin, ada yang menghilangkan ya gitu ya, atau nanti justru obat itu langsung bekerja di pusat muntah ini. Nah, ini ya, nanti mekanisme muntah ada nausea itu mual, retching itu awal dari muntah, ya, biasanya nafasnya cepat, kemudian persiapan mau emesis, ya, emesis itu muntahnya makanan. Nah, ini salah satu mekanismenya, tadi sudah ada semuanya ya di sana, silahkan nanti dibaca lagi. Kita lanjutkan dengan usus kecil. Jadi di lambung tadi itu adanya pencernaan ya, pencernaannya ada enzimnya juga hanya enzim apa tadi? Pepsin dan lipase. Ada satu lagi renin, belum disebut. Oh iya, lupa tadi kok belum ada tertulis ya. Renin, tolong ditambahkan renin. Renin dari lambung itu terutama pada bayi ya, yang ini yang berfungsi untuk menggumpalkan susu, ya, mencerna susu. Akan banyak sekali pada bayi, tetapi semakin dewasa ini reninnya semakin sedikit. Kemudian justru kalau tidak pernah lagi minum susu mungkin akan hilang ya, reninnya tidak lagi diproduksi, sehingga pada orang-orang tertentu yang sudah dewasa yang tidak lagi minum susu lama gitu ya. Jadi kalau minum susu nanti jadi diare atau di situ ya menjadi tidak mampu lagi mencerna susu. Oke. Usus kecil fungsinya untuk digestinya nanti yang lebih ke kimiawi ya, karena enzimnya itu akan banyak sekali dari usus kecil. Kemudian setelah selesai mencerna atau digesti, kemudian menyerap. Pada orang hidup ini panjangnya 3 meter, cukup panjang, tetapi kalau kemudian usus itu dikeluarkan dari tubuh, pada orang mati misalnya pada saat visum ya, nah ini bisa ususnya itu relaksasi semuanya, otot yang memanjang tadi, otot longitudinalnya maupun sirkulernya ini semuanya relaksasi, tidak ada yang berkontraksi. Ini bisa panjang sekali sampai 6,5 meter. Ada duodenum, yeyunum, dan ileum. Kemudian ada sphincter ileosekal. Ya. Sphincter yang membatasi usus besar dan usus kecil supaya nanti material yang sudah masuk ke dalam usus besar jangan sampai kembali ke usus kecil. Begitu juga tadi yang dari usus ke lambung. Kalau makanan sudah dikeluarkan dari lambung ke usus ya sudah, jangan membalik lagi ya. Tapi ada mekanisme muntah. Nah, ini ya. Muntah kalau di lambung. Tetapi nanti kalau ada makanan yang tidak baik yang ada di dalam usus kecil, ini tidak lagi muntah ya. Tetapi lebih biasanya adalah diare. Jadi pengeluaran isi dari usus karena adanya iritasi, ada gangguan-gangguan pada usus, itu membuangnya ke bawah ya. Tetapi kalau masih di lambung, pencernaan atas ya, lambung, trachea, lambung dan esofagus itu membuangnya ke atas dengan proses muntah. Histologi, ini ya sel-selnya tadi yang ada di intestinum, ada usus kecil, ada di situ di mukosa, di situ ada sel untuk absorpsi, ya absorptif sel globet menghasilkan mukus-mukus gitu ya, kemudian sel endokrin. Nah nanti sel endokrinnya itu apa?
Ini ya, ada sel S yang menghasilkan sekretin, ada sel CCK ini, kolesistokinin. Ya, jadi di usus itu ada 2 hormon yang penting, yaitu sekretin dan kolesistokinin. Nah, ini ya, ini kan cekungannya lebih lebar daripada ujungnya. Kalau tadi di mana? Di lambung itu sebaliknya ya. Permukaannya ini lebih besar. Jadi tonjolannya itu lebih besar, yang lebih kecil adalah cekungannya, sehingga disebut dengan gastric pits. Kalau ini cekungannya sudah menjadi lebar, lebih lebar. Nah, kemudian ini menjadi villi, bentuknya menjadi villi-villi. Di dalam villi-villi itu ada pembuluh darah dan juga ada pembuluh limfe. Ada organ aksesoris yang ikut mengeluarkan sekresinya untuk proses pencernaan, yaitu ada hepar dengan kantong empedunya, kemudian ini ada pankreas. Ini usus 12 jari ya. Jadi usus duodenum atau 12 jari yang menampung makanan dari lambung. Jadi dari lambung kemudian menuju ke duodenum atau usus 12 jari. Nah, ini salurannya ya. Saluran dari hepar, dari empedu, dari pankreas, ini menyatu muaranya masuk ke dalam lumen dari duodenum. Ini masih sama menggambarkan nanti ya, dari hepar kiri dan kanan, kemudian dari kantong empedu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam duodenum. Dari pankreas muaranya satu. Pankreas itu ada sel-sel epitelnya yang mensekresikan eksokrin atau enzim ya. Dan ada pulau-pulau yang menghasilkan endokrin. Jadi ini nanti yang sel ini namanya sel asini, yang di sini adalah di Pulau Langerhan. Ya, ini nanti menghasilkan hormon cuma sedikit ya, cuma 1%. Yang sel asini itu lebih banyak ini menghasilkan eksokrin atau enzim-enzim dan cairan. Hormonnya ada glukagon, insulin, dan somatostatin. Nah, ini sel asiner, ya, sel asini, ini yang mensekretikan enzim. Kemudian ada pulau-pulau yang menghasilkan hormon. Di sini ada sel beta, ya, sel alfa, beta, dan delta. Nah, pancreatic juice ya, atau cairan yang keluar dari pankreas, enzim dan cairannya itu sekitar 1.200 sampai 1.500 ml per hari, pH-nya 7,1 sampai 8,2. Isinya adalah air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim-enzim. Enzimnya ini ada pankreas, amilase, tripsin atau enterokinase, terus kemudian kimotripsin, karboksipeptidase, elastase, pankreatik lipase, ribonuklease, dan deoksiribonuklease. Ya, jadi enzim-enzim ini nanti akan memecah ya apapun bahan-bahan yang masuk ya ke dalam duodenum. Pergerakannya di usus ada mencampur, mendorong. Ya, cuma itu peristaltik itu 2 ya. Jadi kalau mencampur itu nanti makanan yang dari suatu tempat itu didorong ke depan separuh, ke belakang separuh. Ya kan? Ya, nanti kemudian yang separuh di belakang itu kan akan campur dengan yang sebelumnya bercampur. Kemudian nanti dilanjutkan dijalankan ke depan. Jadi begitu, mencampur dan mendorong. Sekresi dan pencernaan di usus kecil, tadi sudah ya, di sekresi usus kecil ini enzim-enzimnya nanti silahkan dibaca, pokoknya banyak banget ya, ini dari usus, kemudian dari pankreas, dan dari liver. Dari liver ini terutama adalah empedu dan bikarbonat.
dua bahan yang penting yang dikeluarkan dari liver adalah empedu dan bikarbonat. Empedu ini nanti fungsinya untuk mencerna lemak, khusus ya untuk mencerna lemak. Kalau bikarbonat ini nanti karena dia adalah basa berarti menetralkan asam. Menetralkan asam yang berasal dari lambung yaitu HCl. Pankreas juga menghasilkan karbonat, sehingga nanti dari hepar dan dari pankreas ini ada bahan yang bikarbonat yang sifatnya basa yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Empedu mengubah lemak menjadi larut air. Bisa nggak membayangkan empedu ini seperti apa? Empedu ini seperti sabun. Kalau kalian punya air dan minyak yang tidak bisa bercampur, kemudian dikasih sunlight, ya, kasih sunlight sabun cair, kemudian kalian kocok, apa yang terjadi? Minyaknya akan bercampur dengan sabun dan air, ya kan? Nah, sehingga minyak itu yang tadinya dia mengelompok menyatu dengan minyak itu bisa terpecah menjadi kecil-kecil dan bisa diserap. Ada hormon dua tadi, kolesistokinin dan sekretin. Kolesistokinin fungsinya ini untuk merangsang amilase pankreas dan kontraksi dari kantong empedu, sedangkan sekretin ini merangsang sekresi bikarbonat dari pankreas. Setelah dicerna oleh enzim yang begitu banyak, makanan akan menjadi pecah, menjadi molekul-molekul yang kecil, protein akan menjadi asam amino. Jadi kalau protein tidak bisa menjadi asam amino, ya nggak bisa diserap, nggak bisa masuk ke pembuluh darah. Ya, masuknya protein itu ke dalam darah itu adalah asam amino. Jadi kalau tidak bisa dicerna, ya akan dibuang ke dalam feses. Begitu juga lemak, kalau lemak tidak dicerna, tidak menjadi partikel yang kecil-kecil yang bisa diserap, tentu lemak itu nanti akan dibuang, ya. Begitu juga dengan gula, karbohidrat. Pada anak bayi misalnya yang intoleran tidak bisa minum susu itu karena dia tidak memiliki satu enzim saja, yaitu laktase. Laktase adalah enzim yang digunakan untuk memecah laktosa menjadi laktosa itu masih gulanya 2, dia disakarida, isinya adalah fruktosa. Isinya apa ya? Fruktosa dan glukosa ya kalau tidak salah. Ya, laktosa itu dia adalah gabungan dari 2 monosakarida. Itu kalau tidak dipecah oleh enzim laktase ya tidak bisa diserap. Akhirnya gula susunya itu akan dibuang dan akan menyebabkan diare. Jadi ada bayi yang intoleran terhadap susu yang dia tidak memiliki enzim laktase, ini akan diare kalau dia minum susu. Ya. Begitu juga nanti orang dewasa yang sudah lama tidak minum susu itu sering. Sudah sepuh misalnya sudah simbah-simbah itu ya, banyak orang-orang lansia itu sudah tidak lagi bisa minum susu ya karena dia tidak bisa mencerna susu sehingga kalau minum susu justru menjadi kembung dan menjadi diare. Lemak ini 60-70% dalam bentuk emulsi dengan garam empedu. Kalau tidak ada garam empedu yang tidak bisa pecah menjadi partikel kecil-kecil dan tidak bisa diserap. Penyerapannya ini masuk ke dalam sistem limfatik. Kalau asam amino dan pecahan protein dan pecahan karbohidrat ini nanti masuknya adalah ke pembuluh darah ya, ke kapiler dengan transport aktif. Sedangkan kalau lemak ini masuknya ke sistem limfatik atau pembuluh lakteal. Bikarbonat diabsorpsi oleh sel mukosa ketika kadar dalam lumen yang tinggi dan disekresi dalam lumen ketika kadarnya tinggi dalam darah. Jadi tergantung ini. Kalau tubuh kita itu asam,
Nah, maka harus dinetralkan dengan bikarbonat. Tetapi kalau sudah cukup, ya tidak perlu lagi dikeluarkan bikarbonat ya, karena tubuh kita ini akan selalu menjaga kondisi normal dari apa-apa yang ada di dalam tubuh yang disebut dengan mekanisme homeostasis. Homeo itu artinya lingkungan dalam, statis itu artinya tetap. Jadi lingkungan dalam tubuh kita itu selalu dijaga oleh saraf, hormon, dan segala sistem di dalam tubuh untuk menjaga. Glukosa misalnya normalnya antara 80 sampai 120. Ya. Kalau air kebanyakan ya dibuang. Kalau kurang ya kemudian timbul rasa haus. Itu semuanya dalam rangka untuk menjaga segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu harus dijaga dalam kondisi normal, dalam batas-batas normal. Hanya dengan batas-batas normal itulah tubuh kita selalu dalam keadaan sehat. Kalau menjadi kelebihan atau kekurangan, maka akan timbul gangguan. Kalsium ya, kalsium ini zat kapur. Ini diabsorpsi secara transport aktif, membutuhkan vitamin D. Klorid diserap dalam difusi pasif mengikuti natrium. Kemudian ada lagi koper. Dengan transport aktif, besi juga dengan transport aktif, zat besi, dan akan lebih optimal kalau ada vitamin C. Ya, sehingga kalau minum pil tambah darah, ya zat tambah darah, ferrum, zat besi untuk tambah darah, mestinya mengkonsumsinya dengan minuman yang ada vitamin C-nya, ya, buah-buahan dan sebagainya. Fosfat ini diserap di seluruh bagian dari intestin secara aktif maupun pasif. Demikian juga dengan kalium dan natrium. Nah, ini ya fili-fili usus. Ini ada dua pembuluh, pembuluh darah dan pembuluh limfe atau pembuluh lakteal. Pembuluh lakteal nanti untuk menyerap lemak, khusus untuk lemak dan protein-protein yang bongkahannya besar ya, yang molekul-molekulnya besar. Jadi nanti lemak itu dalam bentuk kilomikron ya. Kilomikron itu adalah gabungan antara lemak dan protein. Nah, ini lumen usus ya. Nah, ini fili-filinya itu ternyata ya tinggi-tinggi sekali ya, ada yang seperti itu. Kita lanjutkan gambarnya. Nah, ini salah satu usus, salah satu sel yang ada di fili ya. Epithelial cell of filus. Ada intinya, ada mikrofilinya. Seperti silia-silia gitu ya, akan memperlebar permukaan. Kemudian sel fili usus ini memiliki mitokondria yang banyak ya, karena mitokondria ini fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat fungsi dari mitokondria? Respirasi sel. Iya, respirasi seluler. Di situ akan membentuk molekul yang berenergi apa ya? ATP. Ya, ATP, bagus ya. Jadi tadi proses-proses menyerap itu semuanya hampir membutuhkan salah satunya mekanisme transport aktif yang membutuhkan ATP. Sehingga sel-sel ini harus memiliki banyak ATP, dan kalau ATP-nya sudah habis tentu harus membuat lagi terus begitu. Nah, ini juga gambar fili-fili. Ini ya selnya, ada sel globet, ada sel epitel, kemudian ada apa yang sini terlihat adalah
Itu ya epitel, sel epitel. Ini histologinya ya. Nah, kemudian ini tadi fili-filinya, ini ada mitokondria yang menghasilkan ATP yang digunakan untuk proses menyerap. Nah, menyerapnya itu bagaimana? Jadi ada pompa-pompa ya. Pompa-pompa itu ini digambarkan seperti ini ya. Di antara mikrofili itu ada pompa-pompa di situ, saluran-saluran seperti pintu-pintu yang ada pompanya atau pintu-pintu yang bisa terbuka tertutup itu tergantung dengan energi. Seperti pintu rumah kita ya, rumah kita. Misalnya ini dinding sel itu diibaratkan seperti dinding rumah kita. Ya, ada pintu ventilasi, angin-angin yang terus terbuka ya. Berarti itu udara bisa keluar masuk secara pasif. Jadi tidak ada yang perlu dibuka ditutup, semuanya sudah bisa mengalir ya. Nanti dorongannya dari luar. Udara, air juga begitu, bisa keluar masuk secara pasif. Tetapi orang, nah ini orang manusia tentu tidak lewat ventilasi kan, lewatnya pintu, dan pintunya ada daun pintunya. Yang daun pintu itu bisa ditutup, dikunci ya, atau hanya ditutup begitu saja, tetapi harus dibuka juga saat kita harus akan melewatinya, sehingga butuh tenaga untuk tangan kita menempel pada gagang pintu, kemudian membuka kaitnya, kemudian menarik atau mendorong. Nah, itulah yang disebut dengan transport aktif, itu seperti itu. Saluran-saluran yang tutupnya itu akan terbuka hanya dengan adanya ATP. Nah, itu ada di membran apikal yang berbatasan dengan lumen dan juga ada di basal ya, lapisan basal yang di sini nanti berbatasan atau berdekatan dengan pembuluh-pembuluh kapiler, pembuluh darah atau maupun pembuluh limfe, pembuluh lakteal. Nah, saya kira gambarnya seperti ini. Ini nanti ada gambar banyak ya. Dilihat-lihat sendiri saja, prinsipnya adalah seperti ini ya prosesnya. Nah, ini tadi ya untuk penyerapan, menyeberangi, ini glukosa, nanti silahkan dibaca ya, glukosa. Ini juga ada penyerapan glukosa yang disebut dengan difusi fasilitasi, ada yang digambarkan di sini pintunya itu seperti itu, harus bersama-sama dengan natrium. Jadi glukosa itu tidak sendiri, harus ada garam natrium ya, garam yang nanti akan bersama-sama. Jadi ini antara garam dan glukosa itu nanti menempel. Kalau hanya ada glukosa saja tidak bisa, harus ada natrium karena satu pintunya harus dibebani dengan natrium, satu pintunya baru bisa ada glukosa kemudian terbuka ya. Nah, ini ada dua. Difusi fasilitasi. Ada yang glukosa saja, dua-duanya glukosa dengan natrium, kotransport ya. Yang ini yang natrium, yang tadi glukosa saja ya, dua-duanya ya. Begini. Nah, absorpsi asam amino juga sama, dia bisa seperti glukosa, asam aminonya ya, kemudian melalui cotransport carrier, ya, kemudian juga bersama-sama dengan sodium. Ini saya kira sudah tadi prinsipnya sama ya. Pengaturan sekresi dari pankreas, ini juga makanan di situ dari lambung, kemudian adanya lemak, adanya vagus. Jadi makanan dan rangsangan dari nervus vagus.
Liver kita lihat sel-sel hepar seperti ini. Ya, ini kalau diambil sebagian dari hepar itu bentuknya ya. Ada yang disebut dengan vena sentral. Jadi vena itu akan terpecah gitu ya. Mohon maaf ini baterainya low, saya colokkan dulu. Ini mohon maaf nanti saya akan percepat. Tadi karena terlambat ya. Nah, hepar ini nanti akan dilalui oleh semua makanan yang diserap melalui pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah tadi sudah menyerap makanan dari usus, kemudian akan mengalir menuju ke hepar melalui vena porta. Namanya vena porta hepatica. Nah, nanti kan ini vena ya, vena porta hepatica. Nah, kemudian nanti akan dikelola oleh sel-sel hepar itu, ya. Fungsi sel hepar itu nanti cukup banyak. Secara anatomi ada alirannya tadi ya, aliran arteri ini yang khusus dari arteri menuju ke hepar, tetapi ada juga yang disebut dengan vena porta hepatica ya, yang membawa makanan dari usus ke hepar. Sehingga kalau makanan dari usus itu melalui hepar, maka hepar ini memiliki kemampuan yang memiliki fungsi untuk pertama memiliki kesempatan untuk menyimpan. Ya. Jadi hepar itu seperti gudang pertama kali yang akan mengambil makanan-makanan yang berasal dari saluran pencernaan, kemudian disimpan ya, asam aminonya disimpan, ada glukosanya disimpan, kemudian dibuat menjadi protein. Jadi fungsi hepar itu nanti cukup banyak. Ya, kemudian selebihnya akan mengalir menuju ke vena cava, menuju ke jantung dan kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ada portalnya ini ada tiga bagian ya, vena porta, ya, kemudian hepatic artery dan saluran empedu. Nah, ini akan menyatu. Jadi empedu itu yang membuat juga sel-sel liver. Nah, fungsinya apa? Fungsi metaboliknya adalah metabolisme karbohidrat, lipid dan protein. Disimpan ini karbohidrat, ya disimpan ya dibongkar, begitu juga dengan lipid ya. Jadi ini memetabolisme tiga sumber makanan yang utama. Kemudian memproses obat-obatan dan hormon. Jadi obat-obatan dan hormon itu nanti akan diproses sehingga nanti sebagian akan menjadi inaktif, yang kemudian akan diekskrisinya ada yang ke empedu, ada juga yang diekskrisi nanti ke dalam melalui ginjal ya. Sehingga nanti obat itu atau hormon itu ada waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas obat itu hilang setengahnya ya. Kemudian mensintesis juga garam empedu, menyimpan glukosa, vitamin, mineral, kemudian juga ada fungsi fagositosis untuk memakan kuman ya. Kemudian juga mengaktifasi pembentukan vitamin D. Nah, ini fungsi-fungsi dari liver. Masih diulangi lagi ini metaboliknya ya. Ada desaturasi atau memecah lemak untuk membentuk energi, detoksikasi obat dan racun, kemudian membentuk atau mensintesis urea, asam urat, vitamin A, protein, plasma, protrombin, fibrinogen, antibodi, antitoksin, heparin, dan juga mensintesis lipoprotein, ya, VLDL, very low
density lipoprotein, ini yang fraksi lemak yang banyak trigliseridnya, ya, kemudian akan menjadi IDL intermediate, kemudian nanti akan menjadi LDL dan HDL. LDL itu banyak kolesterolnya, kalau HDL banyak proteinnya. Nah, itu fraksi-fraksi lipid yang ada di dalam tubuh, ya, itu nanti yang membuat terjadinya adalah di dalam di hepar. Menyimpan vitamin A, vitamin D, zat besi, tadi bentuknya adalah ferritin, ya. Kemudian menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Garam empedu tadi sudah tahu fungsinya, kita lanjutkan saja. Waktunya sudah cukup mepet ini. Ya, sekresinya. Kemudian pengaturan sekresi di usus halus. Ini ada rangsang setempat, rangsang hormonal, ya. Hormonnya adalah sekretin dan holisistokinin. Kalau rangsang setempat berarti apa? Makanan, ya. Dan juga nanti kalau ada bahan-bahan yang bisa menimbulkan iritasi. Contohnya di sini misalnya toksin kolera. Toksin kolera itu menyebabkan iritasi, mengganggu pada usus, yang akan meningkatkan kecepatan sekresi ion klorida yang diikuti dengan sekresi cairan terutama di jejunum, ya. Toksin kolera ini bisa menyebabkan pengeluaran cairan sebanyak 15 liter diare per hari. Padahal cairan tubuh kita itu kan cuma seluruh tubuh ini 15 liter. Makanya zaman dulu pandemi dulu pernah, ya, kolera itu menjadi pandemi. Orang yang kena diare ini kemudian banyak yang meninggal. Waktu dulu kita belum bisa mengatasi. Sekarang alhamdulillah diare sudah tidak menjadi ancaman lagi karena orang sudah tahu begitu diare harus minum, begitu diare harus minum. Karena kita tahu diare itu membuang cairan tubuh cukup banyak, nanti tubuh akan menjadi lemas. Kalau darah lagi tidak cukup mengalir ke seluruh tubuh, ini akan mengancam kehidupan. Tapi zaman dulu kan tidak tahu, ya, orang diare ya cuma diam saja, makanya mulutnya apalagi pahit, nggak pengen makan minum, ya sudah diam saja. Nah, akhirnya meninggal, ya, banyak sekali dulu, ya, yang meninggal karena kolera. Sebenarnya reaksi tubuh kita itu terhadap sesuatu yang mengganggu dari saluran pencernaan maupun saluran-saluran ataupun mukosa-mukosa yang lain itu hampir sama, yaitu hipersekresi dan hiperperistaltik. Ya. Hipersekresi akan meningkatkan cairan, hiperperistaltik meningkatkan gerakan untuk membuang. Kalau hidung kita itu apa? Keluar ingusnya dan bersin-bersin, ya. Kalau trachea sampai bronchus, nanti keluar juga lendirnya, mukusnya, ya, dahak, kemudian batuk. Telinga juga kan begitu, ya, keluar cairan. Mata juga keluar cairan, kedip-kedip. Nah, jadi kalau saluran pencernaan atas, ya, cairannya akan keluar banyak, kemudian muntah. Kalau di usus sampai ke bawah, usus besar, usus kecil dan usus besar, banyak hipersekresinya, kemudian akan terjadi diare. Nah, ini semuanya adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk bisa menghindarkan tubuh dari berbagai hal yang mengganggu. Makanya kalau baru bersin-bersin sekali, 2 kali kan alhamdulillah, ya, yang kita sebut, ya. Alhamdulillah bisa bersin. Coba kalau nggak bersin, nah, kuman itu akan masuk sampai ke paru-paru. Batuk itu juga alhamdulillah, diare juga alhamdulillah, muntah juga alhamdulillah. Jadi kalau baru muntah sekali, diare sekali, 2 kali, itu biarkan sajalah, jangan langsung diobati, ya. Mengobatinya itu kalau tidak berhenti-berhenti, yang akan mengganggu dari aktivitas kita. Nah, kalau sudah terbuang hal-hal yang mengganggu itu tadi, yang jelek, diharapkan kemudian akan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi diare itu ya biarkan aja dululah diare keluar. Yang penting setelah diare harus selalu mengganti dengan cairan, ganti dengan minum. Begitu diare minum lagi supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan.
Nah, usus besar ini sekresinya hanya mukus, pencernaannya tidak ada lagi, nanti pencernaannya dengan pencernaan oleh kuman ya, oleh bakteri usus atau flora usus. Besok kalian akan belajar dengan Ibu Dr. Lilis ya untuk kuman-kuman ini, mungkin dengan Dr. Inayati juga. Nah, absorpsinya tidak ada lagi karena sudah selesai. Tetapi kalau nanti ada seorang yang mengalami gangguan pada usus, kemudian memasukkan bentuknya pil atau bolus ya, masuk ke dalam usus besar, jadi masuknya suppositoria ya, obatnya dimasukkan melalui anus, tablet glukosa dimasukkan melalui anus, itu bisa diserap. Jadi usus besar itu bisa menyerap glukosa. Tetapi pada kondisi normal biasanya usus besar sudah tidak lagi menyerap karena sudah habis. Ya, diserap oleh usus kecil yang cukup panjang. Adanya iritasi juga sama akan meningkatkan sekresi air dan elektrolit serta akan menimbulkan hiperperistaltik yang akan menimbulkan kondisi diare. Sama dengan usus kecil. Nah, pergerakan di kolon ya, kolon ini usus besar, ada mencampur, mendorong, sama ya dengan di usus kecil. Nah, kemudian terus dijalankan di sepanjang usus besar itu tadi, di situ masih ada proses pencernaan, kita lihat ya. Nah ini ya, maaf masih bahasa Inggris ini. Cairan akan menjadi feses ya. Feses yang cair akan menjadi mengeras atau mengental ya. Ini materialnya ini sekitar 1,5 liter him. Him itu adalah cairan di usus kecil namanya him. Tadi cairan di lambung namanya sekretagogu. Cairan di usus kecil namanya him. Terus kemudian kalau sudah masuk usus besar namanya feses atau fekal. Nah, ini di sini tentu adalah sisa-sisa makanan yang belum diserap. Ya, kalau makanan kita itu cukup banyak sehingga di usus kecil nggak selesai, mungkin juga masih akan bisa dilanjutkan menyerapnya di usus besar ya. Tapi biasanya sudah selesai. Nah, ini ada bakteri kolon yang ini akan berperan sangat penting ya untuk absorpsi dan juga untuk pembentukan dari feses, proses pembusukan. Besok akan ada kuliahnya secara khusus. Ini hanya sedikit disinggung saja. Ada serat-serat yang tidak tercerna, ini mungkin masih akan bisa dicerna oleh bakteri yang bisa menghasilkan vitamin-vitamin ya. Ada vitamin B12, tiamin, riboflavin, vitamin K ya. Kemudian selain itu produknya adalah gas. Ada karbon dioksida, hidrogen, dan metan. Yang ini semuanya akan membentuk flatus. Tahu ya flatus ya? Nah, ya kentut ya. Kemudian juga bakteri kolon ini berpenting juga pada warna maupun bau ya, bau dari material dari feses itu fekal tadi. Karena ada indol, ada skatol gitu. Nah, bikarbonat dari dinding usus besar ini akan masuk atau keluar tergantung pada kondisi asam basa pada tubuh kita. Begitu juga dengan sodium dan klorid. Ini akan diabsorpsi. Ya. Dengan diabsorpsi fasilitasi. Komposisi feses ini tadi silakan nanti dibaca sendiri, saya kira ya masih ada sih lemak-lemak, juga ada bahan inorganik, ada protein yang sedikit ini masih ya, tapi yang terbanyak ini tentu adalah harusnya air, kemudian yang lain ini serat ya, fiber dan bakteri ini banyak ya, fibernya ini serat yang tidak tercerna itu ada 30%, bakteri 30%, yang lain-lain sedikit ini lemak yang tidak tercerna ya. Kemudian warna dari feses ini terutama adalah karena bilirubin ini sterkobilin ya, ini yang mewarnai yang ini sterkobilin. Kalau urobilin ini nanti yang menuju ke urin
ya. Urinnya kan juga warnanya juga gitu ya, kuning pucat ya, sama ya. Nah, juga makanan-makanan yang kuat, pewarna kuat ini bisa ya mewarnai feses maupun urin. Kadang-kadang coklat itu artifisial ya, coklat buatan itu coklat juga bisa, buah naga itu juga bisa ya. Bayam, kalau bayam ini banyak juga mewarnai feses. Biskuit coklat itu dulu saya pernah punya pengalaman, ada anak kecil yang kemudian orang tuanya itu manggil saya, Bu, Ibu ini gimana ya, anak saya kok fesesnya kayak gini ya, gitu, apa EE-nya gitu ya, BAB-nya kayak gini, kenapa? Ternyata dia makan biskuit coklat, mungkin coklatnya nggak tahu saya ya kenapa yang membuat, ternyata anaknya itu kan sehat-sehat saja, nggak ada masalah, ya sudah, itu karena apa yang tadi dimakan ya. Bau, nah baunya ini juga tadi ada apa hasil dari pencernaan oleh kuman. Ada indol, skatol, ya, merkaptan, ya, selain tadi produk-produk gas yang dihasilkan. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Yeah. Untuk saya kira cukup ya. 15 ya Ibu. Ya. Oh, masih ada sedikit lagi, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Tadi terlambat, mohon maaf ya. Jadi setelah diserap, ini tinggal beberapa. Setelah diserap, ini kemudian akan menuju ke hati tadi ya. Disimpan di hati karena melalui vena porta hepatica tadi. Kemudian selebihnya nanti akan ikut aliran darah ke seluruh tubuh menuju ke otot-otot di seluruh tubuh dan juga menuju ke sel-sel adiposa atau jaringan adiposa untuk disimpan. Jadi kalau kita sarapan pagi atau kita sahur sebelum kemudian puasa, itu makanan-makanan itu disimpan di sini. Ya, dalam 2 jam itu selesai sehingga kadar di dalam darah itu normal kembali. Nah, setelah itu kemudian akan dibongkar lagi sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa sampai sore ya. Ini yang hormon yang terpenting untuk menyimpan adalah insulin. Nah, ini dari usus menuju ke hepar, selebihnya nanti akan menuju ke lemak, ke jaringan otot, kemudian ke seluruh sel badan yang tidak menyimpan. Kemudian setelah selesai menyimpan tadi, kemudian kita tidak makan, puasa ya misalnya lebih dari 12 jam, ini akan dibongkar lagi ya. Karena apa yang ada di dalam darah ini sudah berkurang, menurun, sudah lebih rendah dari batas normal, maka dia harus membongkar lagi. Ada sel-sel otak, korteks ginjal, dan sel-sel yang lain, ada eritrosit juga yang tidak menyimpan. Jadi otak kita itu tidak menyimpan apa-apa, dia harus selalu mendapatkan aliran darah yang membawa nutrisi maupun oksigen menuju ke otak. Ya. Ini kalau cuma diam-diam gitu tidak beraktivitas mungkin 12 jam, tetapi kalau kemudian kita habis makan, kemudian disimpan makanannya, kemudian kita beraktivitas, aktivitas berat, tentu tidak sampai 12 jam ya di dalam darah itu sudah akan turun di bawah kadar normal sehingga harus segera membongkar simpanan-simpanan yang ada di dalam tubuh. Nah, itulah fungsinya berpuasa. Jadi berpuasa itu untuk membongkar simpanan-simpanan yang belum sempat dibongkar. Nah, kalau kita aktivitasnya makan, nanti lapar sedikit sudah ngemil ya toh, lapar sedikit makan lagi, kapan membongkar simpanannya? Kita disuruh lapar dalam waktu lama nggak tahan. Nah, pada waktu bulan puasa itu kita diminta untuk menahan tidak makan supaya apa? Simpanan-simpanan ini terbongkar lebih banyak. Bisa membayangkan kalau lemari atau kulkas ajalah yang bisa untuk menyimpan makanan. Kulkasnya sampai 11 bulan tidak pernah dibersihkan. Bersihnya hanya bulan Ramadan aja. Oke ya, jadi itu bisa membayangkan betapa pentingnya berpuasa atau kita pentingnya membatasi makanan. Kalau tidak berpuasa pun kita mestinya harus menahan tidak makan itu cukup lama gitu ya, supaya simpanan yang ada ini bisa dibongkar untuk digunakan.
Ini membongkar ya, membongkarnya dari otot, membongkar dari lemak, membongkar lemak dan jaringan adiposa. Oke, saya kira yang ini tidak usah, sampai di situ saja. Ini nanti ada kuliahnya sendiri tentang metabolisme ya. Untuk apa ya? Sebenarnya tidak hanya karbohidrat, lemak, protein harus jadi satu. Tuh. Energi untuk energi. Mungkin ini pengaturan yang terakhir ini ya, asupan makanan yang mungkin tidak dibahas oleh yang lain. Ya, bahwa asupan makanan itu tergantung pada orang mau makan, ya, kadar glukosa dalam darah ini. Ya, tergantung kadar glukosa dalam darah, kadar asam amino, kadar kualitas jaringan adiposa atau lemak, suhu tubuh ya, kalau kita demam itu malas makan, panas juga malas makan, kalau dingin sebaliknya. Kemudian palatabilitas itu cita rasa. Ya, cita rasa makanan, memori kita, ini makanannya enak, makanya meskipun kenyang juga kepingin makan, ya kan? Nah, itu ini yang mengatur kapan seseorang itu mau makan. Yang selanjutnya lagi selain itu tadi ada juga peregangan dan pengerutan dari pencernaan. Kalau pencernaannya penuh ya, sedang penuh isinya, maka juga tidak enak ya makan. Sebaliknya kalau kosong. Nah, kemudian hormon-hormon, adanya hormon kolesistokinin berarti menunjukkan ada lemak di dalam saluran pencernaan yang itu menimbulkan rasa kenyang ya. Kemudian pengaturan hormon lain di sini ada insulin, glukagon dan lain-lain yang glukagon ini membongkar. Kalau glukagon ini membongkar cukup besar, maka di dalam darah kadar glukosanya akan tinggi. Ya, sebaliknya nanti insulin ini menyimpan. Kemudian stres. Kalau stres ini tergantung ya. Pada manusia ini stres ini juga macam-macam. Ada yang stresnya ini kemudian pelariannya ke makanan. Karena makanan yang enak-enak itu bisa membuat orang itu lupa terhadap masalahnya ya, untuk pelarian. Tetapi ada orang lain yang justru saat stres ini jadi tidak bisa makan, tidak mau makan ya. Oke, sampai di sini mungkin kalau masih akan diteruskan ya silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Yang sudah cukup, saya kira cukup, bisa live ya. Nanti PowerPoint akan saya kirimkan melalui Kosema mungkin ya, nanti yang sudah mengirimkan kontak ke saya. Yang masih mau bertanya silakan bertanya, saya memberi kesempatan. Yang mau live sudah boleh dipersilahkan. Kita akhiri dulu, juga boleh dengan hamdalah. Kalau masih ada yang mau bertanya, saya masih bersedia di sini untuk beberapa saat ya, karena memang waktunya sangat mepet. Atau boleh kalian simpan pertanyaannya karena kita masih bertemu besok pada sistem urinari dan juga sistem saraf. Gitu? Cukup hari ini? Cukup Ibu. Cukup. Ya, alhamdulillah. Cukup, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya dicatat untuk disampaikan besok mungkin ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya dalam kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama. Terima kasih.